aktifkan mikrofonnya untuk bertanya, gitu. Nah, baik, untuk, lebih lanjut, langsung saja saya serahkan untuk ke Ibu Elda. Jadi Ibu Elda hari ini menjadi moderator kita. Bu Elda selaku Ketua Tikes Horizon Karawang. Silakan Ibu Elda, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Fajrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang pada Mbak Shirley Anavita Rahmi. Sudah hadir di tengah kami, Mbak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di webinar ini untuk suatu materi yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, dan alhamdulillah sudah dihadiri juga oleh Mbak Shirley. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mencintai umatnya sampai akhir zaman. Teman-teman, saya ingin menyampaikan CV Mbak Shirley terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, tapi sebenarnya Mbak Shirley siapa sih yang nggak kenal gitu ya, famous people. Dan alhamdulillah Mbak Shirley mau bergabung di antara kita pada pagi hari ini. Mungkin saya bacakan CV Mbak Shirley. Izin Mbak Shirley, saya bacakan CV-nya. Mbak Shirley Anavita Rahmi, beliau adalah dosen dan juga entrepreneur seperti yang kita kenal. Di 2016 sampai 2018 Master of Social Impact Investment di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University Melbourne, Australia. Kemudian juga Bachelor of Social Science di 2010 sampai 2014 ya di Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia. Pengalaman organisasinya nggak perlu kita ragukan lagi, yang tentunya sangat banyak sekali, yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu di sini, tapi yang kita bisa lihat adalah Sekjen Gerakan Mari Bersama di 2014 sampai 2016, Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka 2013 sampai 2014, Wakil Ketua OSIS, dan di SMP-nya juga sangat aktif ya. Berikutnya. Ya, tentunya pencapaian Mbak Shirley ini sangat memotivasi kita ya, menjadi contoh juga untuk kita, terutama anak-anak muda ini. Ya, penghargaan yang beliau sudah peroleh, karya tulis terbaik di Australia Conference for International Development Australia 2017, juara 1 kompetisi menulis esai nasional, kemudian juara 1 IM President di Leadership Academy Program by IM President Institute, bersama dengan Berita 1 TV Indonesia, juara 1 kompetisi esai nasional ya. Itu dalam negeri banyak lagi yang mungkin bisa kita baca saja. Kemudian pengalaman luar negeri beliau, penerima Australia Award Scholarship Long Term Indonesia Australia 2016 sampai 2018, delegasi terbaik Asia Award Model United Nations South Korea 2018, juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Award 2017, penerima International Homestay Program in Australia 2014, pertukaran mahasiswa studi sosial ke Dubai, Emirat Arab Development Acceleration 2013, pertukaran mahasiswa studi sosial ke Chile ya, South America Social Impact Investment 2018, perwakilan Indonesia dalam International Youth Program Filipina 2010, pemimpin delegasi Indonesia dalam EPR Jambore Laguna Filipina 2010. Jadi banyak sekali, dan saya rasa yang untuk tahun-tahun ketahui. Baiklah Mbak Shirley, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan waktunya kepada Mbak Shirley. Silakan Mbak Shirley. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Elda. Saya izin menyapa kawan-kawan terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Izin menyampaikan salam hormat Shirley kepada Ibu Elda selaku ketua, kepada seluruh sivitas akademik berkenan untuk pagi ini ada di tengah-tengah kita. Kepada kawan-kawan semua tercatat seratusan pasang mata yang hadir.
Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan tenaga, pikiran dan tenaganya untuk hari ini kita bisa ketemu, sharing, ngumpul bareng, diskusi bareng. Semoga di waktu yang singkat ini ada hal-hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Mohon izin kepada yang besar tidak menyebutkan gelarnya, kepada yang kecil juga izin tidak sebut nama. Kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya. Tapi yang jelas kita semua anak muda ini tentu dengan semangatnya. Semoga meskipun kondisinya sudah menjelang siang, tapi nggak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Amin. Teman-teman, Shirley di awal dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan, lebih tepatnya sharing kali ya. Ini bukan karena pengalaman Shirley lebih, bukan karena wawasan Shirley lebih, juga bukan karena ilmu Shirley lebih, sama sekali bukan. Karena ada istilah dari orang bijak yang mengatakan setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Dan sekarang justru adalah masanya teman-teman. Sekarang justru adalah momentumnya untuk teman-teman ambil bagian. Untuk itu kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada perspektif yang berbeda, saya sangat terbuka untuk kita semua bisa berdiskusi. Silakan nanti ditanyakan, kalau Shirley bisa jawab, tentu Shirley akan dengan senang hati agar kita bisa berdiskusi, tapi kalau Shirley belum bisa jawab, Shirley akan lempar dulu kepada Ibu Elda nih, untuk membantu menjawab. Siap. Siap ya Bu. Dan kalaupun memang Shirley tetap tidak bisa jawab, Shirley akan tampung dulu sebagai PR, lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, insya Allah Shirley akan bawa jawabannya. Nah, teman-teman, izinkan Shirley mengawali, karena memang amanah hari ini adalah tentang tips memilih jurusan. Izinkan Shirley mengawali dari satu fakta yang menjadi hasil riset dari ICCN, dari Indonesia Career Center Networks, yang menyebutkan ternyata 87% mahasiswa di Indonesia ini mengaku salah jurusan. Artinya bisa jadi memilih ikut-ikutan teman, atau mungkin karena nggak tahu, ya udahlah ini yang mana yang lulus, ya udah berarti di situ aja. Tidak melihat sebetulnya dirinya punya potensi apa, tidak melihat sebetulnya di masa yang akan datang sebetulnya apa yang paling dibutuhkan oleh lingkungan. Nah, ini menjadi menarik teman-teman karena ternyata sekitar 63% dari total penduduk Indonesia ini diisi oleh anak muda, diisi oleh generasinya teman-teman. Sekarang kalau kita membuka isi SMA, SMP, dan pendidikan tinggi, ini diisi oleh generasi Z mayoritasnya. Artinya teman-teman mengambil nyaris 30% dari total penduduk Indonesia saat ini. Nah, ada istilah dari orang bijak begini, bahwa pengen ngelihat masa depan satu bangsa, maka lihat karakter anak mudanya. Kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya, and then vice versa, demikian juga sebaliknya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan karakter anak mudanya. Karena yang ditawarkan oleh anak muda adalah masa depan, dan masa depan itu diciptakan oleh anak muda. Untuk itu, teman-teman, karena masa depan dan perubahan itu didesain, ayo kita pastikan bahwa kita yang mendesain masa depan, minimal masa depan kita sendiri, dan nggak usah jauh-jauh dulu. Kalaupun bukan kita yang mendesainnya secara whole, secara keseluruhan, setidaknya kita get involved. Kita terlibat nih dalam proses mendesain masa depan kita sendiri. Nah, caranya gimana? Pertama adalah target dulu teman-teman. Target teman-teman, cita-cita teman-teman, goal teman-teman, visi teman-teman itu apa? What's the vision? Apa yang mau kita perjuangkan dalam hidup kita? Kalaupun memang tidak sedang itu, ya udah cita-cita teman-teman apa? Yang kedua adalah dalam memilih jurusan khususnya, ayo kita tumbuhkan self-awareness. Self-awareness ini adalah kemampuan kita untuk mengenal diri kita sendiri. Karena menentukan jurusan kuliah apa yang akan kita pelajari ke depan, kita akan berdinamika dengan dunia itu adalah bukan hanya untuk 1-2 hari, melainkan untuk beberapa tahun ke depan. Bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 4 tahun, tergantung dengan teman-teman. Nah, jelas ini adalah waktu. Dan kalau ada hal yang tidak bisa dibeli adalah di dunia ini waktu, teman-teman. Dan waktu ini kelebihannya anak muda. 3 hal yang menjadi kelebihan anak muda. Pertama, energinya masih sangat besar. Yang kedua, waktunya masih sangat luang. Yang ketiga, curiosity-nya masih tinggi. Untuk itu, mengenal sebetulnya potensi kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa yang ingin kita pelajari ke depan, starting point kita di mana, ini menjadi hal
yang masuk dalam proses mengenal diri atau self memuncul karena maka kita mulai melihat sebetulnya peta perjalanan karir, bisa jadi perjalanan kita dalam mengejar cita-cita, ini menjadi lebih jelas, teman-teman, karena kita kenal dengan siapa kita sekarang. Mungkin bisa jadi targetnya sama, mungkin bisa jadi goal-nya sama, tapi karena starting point-nya berbeda, maka pathway-nya pun akan berbeda. Sama-sama mau, kira-kira pathway atau jalan akan diambil sama nggak, teman-teman? Jelas berbeda. Nah, untuk itu, ketika kita nggak kenal dengan siapa kita, self-awareness-nya nggak muncul, yang terjadi adalah kita gampang membanding-bandingkan diri dengan orang, kita gampang meng-copy-paste alat ukur orang pada diri kita. Wajar kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Karena alat ukur tetangga yang kita pakai untuk mengukur kemampuan kita. Nah, caranya gimana nih, Kak Ser? Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Coba tanyakan pada diri sendiri, sebetulnya hobi kita selama ini apa? Minat dan bakat kita apa? Tujuan kita apa? Atau bisa menggunakan analisa SWOT, SWOT. Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Opportunity yang ada di hadapan teman-teman, di depan teman-teman apa? Dan kira-kira tantangan saat kita mengeksekusinya adalah apa? Nah, ini menarik karena ternyata kebanyakan kita anak muda menganggap bahwa kita tidak punya potensi. Dan ini pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang lumayan sering masuk, baik itu lewat DM maupun lewat webinar. Kak, kayaknya kita nggak punya potensi, kita nggak punya minat, dan kayaknya kita memang nggak punya bakat deh. Teman-teman, Tuhan nggak mungkin menciptakan manusia tanpa dibekali oleh potensi, tanpa dibekali oleh kemampuan yang memang ada pada dirinya. Nah, untuk itu, kalau Gardner bilang misalnya, dalam teorinya setiap manusia itu setidaknya punya 8 kecerdasan, multiple intelligence, ada 8 kecerdasan pada manusia, mulai dari kinestetik, linguistik, dan seterusnya, maka sebetulnya kita semua punya kecerdasan itu, teman-teman. Hanya saja mungkin kita nggak tahu sebetulnya kelebihan kita ada di mana. Nah, gimana cara kita menemukannya? Ayo kita keluar dari zona nyaman, kita coba dulu banyak hal positif yang ada di sekitar kita. Jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan, teman-teman. Karena kita nggak tahu nih kesempatan mana yang akan mengantarkan kita pada level atau pada pintu gerbang selanjutnya. Nah, setelah kita tahu potensi kita apa, setidaknya dalam memilih jurusan kita ke depan, ini ada dua pendekatan lebih tepatnya bisa kita gunakan. Pendekatan pertama adalah pendekatan emosional, yang kita memilih jurusan berdasarkan apa yang memang kita passionate about, yang kita memang suka, kita hobi, kita senang, enjoy melakukannya. Kedekatannya lebih ke emosional. Atau yang kedua, kedekatannya secara intelektual, latar belakang pengetahuan kita adalah apa, kemudian melanjutkan ke bidang itu. Teman-teman punya latar belakang pengetahuan dalam bidang apa, dan teman-teman memilih jurusan yang sebetulnya itu inline dengan latar belakang pengetahuan teman-teman. Terus lebih bagus yang mana, Kak Ser? Nggak ada yang lebih bagus, teman-teman. Ini tergantung pada sebetulnya tujuan kita kemana, dan yang paling penting adalah kita konsekuen, bertanggung jawab dengan keputusan, dengan pilihan-pilihan kita. Karena orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita kalau kita adalah siswa, bukan dosen-dosen kita kalau kita adalah mahasiswa, bukan sahabat kita, bukan atasan kita untuk kita yang sudah bekerja. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Untuk itu, mau menggunakan kedekatan emosional ataupun intelektual atau gabungan keduanya, silahkan. Selama kita tahu bahwa keputusan kita itu ada konsekuensinya dan kita siap untuk menanggung konsekuensi apapun itu ke depan. Nah, selain itu, dalam memilih jurusan, ada baiknya kita melihat sebetulnya kebutuhan di masa depan adalah yang seperti apa. Karena zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir.
Mereka yang bisa berdamai dengan ini, dengan perkembangan zaman, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, dengan perkembangan zaman, dengan perubahan, karena kan perubahan itu adalah kepastian. Maka siap-siap, mereka akan tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perkembangan zaman itu sendiri. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita berhenti berubah, tandanya kita selesai. Saat kita manusia berhenti belajar, siap-siap kita akan segera digantikan oleh mereka yang jauh lebih responsif dengan perkembangan zaman. Saat kita manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita mati. Maka pertanyaannya adalah, apakah kira-kira apa yang membuat kita berbeda nih teman-teman, antara kita yang hari ini dengan kita sebutlah 5 tahun yang lalu. Antara kita yang hari ini dengan kita yang tahun ke depan. That should be something different. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Dan untuk itu, ayo kita pastikan bahwa ketika sekarang memang teknologi menjadi bagian dari perkembangan atau perubahan yang tidak terpisahkan, apalagi kita nih di zaman sekarang kita memasuki industri 5.0 yang 1 dari 4 kata kuncinya adalah tentang kecepatan, maka ayo kita pastikan bahwa apapun jurusan, apapun ilmu pengetahuan dan profesi kita ke depan adalah yang erat kaitannya atau bisa dikolaborasikan dengan itu. Karena ketika enggak, ya siap-siap. Kita juga akan harus siap juga untuk pelan-pelan mundur ke belakang. Nah, dalam hal ini, ayo sama-sama ketika kita sudah menentukan tujuan kita, kita terus mempertahankan rasa lapar dan haus akan keingintahuan kita untuk sampai ke tujuan kita. Curiosity-nya harus dipertahankan, teman-teman, karena memilih jurusan itu sangat bisa dikaitkan dengan tujuan kita, target kita, cita-cita kita. Yang ini otomatis akan inline. Mereka misalnya targetnya ingin menjadi seorang, silakan. Mungkin di sini kita punya target yang berbeda-beda, maka otomatis kita akan mengambil jurusan yang kurang lebihnya mengarah ke sana. Lain halnya dengan mereka yang nggak punya tujuan, mereka yang nggak punya target, kita yang masih takut untuk menggantungkan cita-cita, kita yang masih takut dalam menetapkan target. Wajar kalau yang terjadi adalah kita dibentuk oleh apa yang diinginkan oleh orang-orang sekitar kita atau social pressure, bukan kita yang menetapkan sebetulnya apa yang ingin kita ubah atau apa yang menjadi target kita. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tes kepribadian untuk mengenal siapa kita. Caranya sudah sangat banyak, tapi yang jelas dengan kita tahu kepribadian kita seperti apa, ini akan bisa mengarahkan sebetulnya tipikal profesi seperti apa yang kita butuhkan, dan jenis-jenis jurusan apa yang kira-kira cocok dengan tipikal kepribadian kita. Dan Sherly yakin ini tesnya juga sudah banyak, di internet juga sudah ada kalau teman-teman ingin mencobanya, dan gratis juga, jadi nggak perlu khawatir. Setidaknya dengan kita mengetahui starting point kita nggak gampang untuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana kalau ternyata nih jurusan yang kita ambil ternyata adalah jurusan yang nggak umum untuk orang-orang ambil, atau itu bisa dibilang berbeda dari apa yang diambil oleh teman-teman kita. Nah, teman-teman, lebih bagus sekarang kita dianggap biasa saja, tapi kita berhasil membuktikan kualitas kita berdasarkan karya, berdasarkan, silakan teman-teman bisa mengklasifikasikan kira-kira membuktikan diri teman-teman berdasarkan apa. Kalau misalnya Sherly, misalnya nggak usah jauh-jauh, Sherly akan membuktikan berdasarkan karya, karena action speaks louder than words. Karya itu berbicara lebih nyata tentang siapa kita. Nah, untuk itu nggak apa-apa sekarang diremehkan, tapi teman-teman mempersiapkan diri, karena kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dalam hal apapun, dalam hal ilmu, pengalaman, wawasan, pertemanan, skill, mereka yang duluan bersiap, mereka duluan yang akan mendapat kesempatan. Dan ayo kita hindari FOMO. Yang semuanya harus kita ketahui, kita kan istilah FOMO ini, fear of missing out, ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kita semua ini kepo ya. Kita kepengen tahu sebetulnya kawan-kawan kita kayak gimana, pandangan kawan kita terhadap kita, dan pilihan-pilihan kita.
Tapi ketika kita FOMO, konsekuensinya kita jadi terus menjadi manusia yang sibuk, bukan menjadi manusia yang produktif. Nah, dengan kita menghindari ini, teman-teman, kita jadi jauh lebih confident dengan apa yang kita pilih karena kita tahu alasannya apa. Miliki strong why. Alasan kenapa kita memutuskan sesuatu. Sehingga ke depan kita akan jauh lebih konsisten terhadap apa yang sudah kita putuskan di awal. Kalau misalnya nanti udah out of the track, kayaknya yang kita udah mulai di bawah gitu semangatnya. Udah mulai nggak bersemangat, udah mulai kehilangan motivasi dan lain-lain. Ingat lagi, dulu kenapa ya saya mengambil jurusan ini? Dulu apa ya alasan kenapa saya mengambil bidang ini? Ingat lagi alasannya dan munculkan lagi harapan itu. Karena hanya ada 3 alasan kenapa manusia memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri, atau istilahnya fire in the belly. Pertama, rasa takutnya. Ketika rasa takut ini dikonversi menjadi energi, dia akan menjadi energi yang sangat besar, teman-teman. Dan di masa teman-teman, dengan segala ketidakpastian ini adalah alasan yang sangat kuat untuk memunculkan rasa takut yang dikonversi menjadi energi yang positif. Yang kedua adalah harapan, karena di mana ada harapan, di situ akan ada kehidupan. Serta yang ketiga, saat rasa takut kita sudah lebih kecil, atau rasa yakin kita sudah lebih besar dari rasa takut kita, atau vice versa, rasa takut kita lebih kecil dari rasa yakin kita. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap cita-cita kita. 10 tahun ke depan ngelihat diri sendiri sebagai siapa. 5 tahun ke depan kita sedang berada di posisi yang mana, dan kita yakin apa enggak dengan itu. 10 tahun ke depan kita kepengen ngelihat kondisi lingkungan sekitar kita seperti apa. Nah, ketika kita memunculkan rasa yakin itu, kita pupuk rasa yakin itu dengan apa yang kita baca, lihat, tonton, dengar. Maka dengan sendirinya, rasa yakin itu akan kuat, teman-teman. Dan dalam hal ini hanya ada 2 cara untuk kita berubah atau membuat habit-habit baru tadi. Yang pertama dengan cara cepat, yang kedua dengan cara lambat. Kalau cara cepat, apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan. Kira-kira apa yang selama ini kita takutkan? Kalau Bob Sadino nih bilang dalam bukunya, dia meneliti tentang anak muda. Dia menemui bahwa ada 5 hal yang paling dikhawatirkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya teman-teman ya. 5 hal yang paling dikhawatirkan oleh anak muda menurut Bob Sadino. Pertama, anak muda takut gagal. Kita duluan berpikir negatifnya daripada positifnya. Kita duluan berpikir, kalau nggak berhasil gimana ya? Daripada kalau itu berhasil kita buktikan, kira-kira apa yang bisa kita, narasi apa yang akan bisa kita buktikan ke lingkungan. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, aduh nanti apa kata orang ya. Sedikit mengambil keputusan, aduh nanti orang-orang bakal terima nggak ya. Udah nulis caption panjang-panjang, tinggal ngepost doang, kita duluan berpikir, aduh nanti orang bakal berpikir apa dan akan berkata apa ya. Kita duluan berpikir apa yang orang lain akan pikirkan dan apa yang orang lain akan katakan. Daripada kalau itu berhasil kita keluarkan secara konsisten, kira-kira narasi apa yang akan keluar ke publik. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik. Lebih senang diapresiasi, dipuji, karena egonya masih besar. Dengan kata lain, teman-teman, kalau ada pertanyaan apa dan siapa yang menjadi musuh utama kita, anak muda tidak sampai pada the best version of us, versi terbaiknya kita sama-sama tahu jawabannya. Diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Nah, dengan kata lain, kalau memang ada 5 hal yang paling kita khawatirkan, nomor satunya kegagalan, ayo kita datangi, pelajari, taklukkan. Ayo kita ubah mindset-nya. Habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat kita muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Mayoritas jatah gagal udah kita habisin justru sekarang saat kita muda. Toh nggak ada orang sukses yang nggak gagal. Orang sukses nggak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan menyerah dan dia selesai. Dan disitulah letak kegagalan sesungguhnya. Atau putuskan untuk bangkit dan masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Gagal itu adalah koma, teman-teman, bukan titik. Gagal itu proses, bukan hasil akhir. 10 kali kita gagal, 11 kali kita bangkit. Jangan mau titik saat kita gagal. 100 kali kita gagal, 101 kali kita bangkit. 1000 kali kita gagal, 1001 kali kita bangkit. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Dan hanya mereka yang
mau dan berani konsisten atau persisten yang akan sampai ke garis finish. Di awal mungkin akan banyak orang optimis, tapi yang akan sampai ke garis finish hanya mereka yang konsisten, teman-teman. Dan wajar kalau penelitian dari Harvard University Psychological Center-nya nyebutin kecerdasan paling tinggi pada manusia ternyata adalah adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Daya kita dalam mempertahankan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, kalau benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini saya sangat terinspirasi dengan apa yang Margaret Thatcher, Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, pernah bilang. Katanya kurang lebih begini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what do you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Perhatikan yang kita ucapkan, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap. Perhatikan tindakan kita, pilihan-pilihan sikap kita, karena dia akan keluar menjadi habit, menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi sampai pagi lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah selama ini mindset kita anak muda diisi, di feeding, diberi nutrisi, kira-kira dengan nutrisi yang kayak gimana? Dengan makanan seperti apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Nah, dalam hal ini, ayo kita pastikan bahwa ketika kita bergaul dengan 5 orang yang fokus misalnya, maka kita lah orang fokus yang ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang optimis, kita orang optimis yang ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang pesimis, punya inferiority complex, merasa rendah diri, ya kita lah orang yang punya mindset inferior yang ke-6. Ayo kita pastikan, kalaupun hanya ada 2 pilihan, kita dibentuk atau kita membentuk, kita diwarnai atau kita mewarnai, nggak apa-apa kalau faktanya sekarang kita yang sering dibentuk, kita yang sering diwarnai, nggak apa-apa. Namanya kita anak muda, lebih sering dibentuk, tapi kita bisa memilih, teman-teman. Kita mau dibentuk dengan tipikal karakter yang seperti apa. Kita bisa memilih, kita mau diwarnai dengan tipikal karakter yang seperti apa. Fokus dengan apa yang sudah menjadi keputusan kita, dan pada akhirnya ketika kita sudah memilih satu jurusan, dan teman-teman sudah berkuliah, nanti pastikan jangan terlalu cepat menutup pintu kesempatan. Artinya, jangan hanya fokus di dalam kelas aja, cari sebanyak-banyaknya kesempatan. Belajar mah bisa dari mana saja. Apalagi di zaman sekarang kita ketemunya lewat online. Kita bisa belajar dari mana aja. Perbanyak soft skill, karena nggak cukup hanya sekedar hitam di atas putih, yang nanti saat kita di wisuda, itu akan kita pegang sebagai ijazah. Itu nggak cukup untuk teman-teman mengejar cita-cita di masa selanjutnya, itu nggak cukup. Karena World Economic Forum dan TimesHigherEducation.com itu sudah merilis 10 skill set yang akan paling dibutuhkan oleh kita semua dalam 10 tahun ke depan. Dan 10-10-nya adalah skill teknis yang biasanya itu nggak kita dapatkan di dalam kelas. Kita dapatkan itu di luar kelas. Untuk itu, pastikan kita juga menyibukkan diri dengan sesuatu yang sifatnya non-akademik, entah itu organisasi, entah itu komunitas, bisa jadi proyek sosial, yang jelas lekatkan diri dengan tanggung jawab. Karena saat kita melekatkan diri dengan tanggung jawab, dengan sendirinya, karakter kita akan terbentuk. Nah, setelah kita punya plan, kemudian kita fokus ketika menjalaninya, jangan menjadi manusia yang fixed mindset, kita menjadi manusia yang growth mindset, terus bertumbuh, terus menerima sesuatu yang menurut kita itu baik, maka terima. Karena jangan-jangan selama ini kita yang membangun border atas pencapaian kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita nih yang ngebangun penjara atas diri kita sendiri. Sebenarnya kita bisa, tapi kita udah duluan berpikir, enggak, kayaknya kita cuma mampunya di sini. Kayaknya tuh cita-cita terlalu tinggi deh. Kayaknya goal itu terlalu jauh deh. Buka, teman-teman. Dunia ini terlalu luas untuk kita
dealkan dengan masalah yang muncul dalam pikiran kita sendiri. Dan setelah kita punya plan B, plan C, plan D, maka nikmati prosesnya, enjoy the process, living the moment. Karena proses ini yang nantinya akan membentuk karakter kita. Mengenai nanti target kita di sini nih, ternyata kita di belok kanan, belok kiri dulu, baru sampai ke targetnya, ya nggak apa-apa. Karena setiap kita unik dengan cara kita masing-masing. Nggak ada yang jalan hidupnya 100% sama, itu nggak ada. Kembar aja, lahir dari rahim yang sama, di hari yang sama, mungkin bedanya cuma menit atau bahkan detik. Bisa jadi jalan hidupnya berbeda, apalagi kita yang hadir di sini. Untuk itu, nikmati prosesnya. Ketika apalagi setelah kita memutuskan. Nah, dalam proses menentukan jurusan, kita back to the topic, jangan lupa riset dan jangan malu bertanya. Karena ternyata banyak nih, bahkan Shirley sendiri ketika kuliah misalnya, ketika sudah kuliah S1, ternyata banyak kawan-kawan yang tidak tahu akan mempelajari apa. Sehingga ketika masuk semester 2, mereka baru ternyata bukan ini yang ingin saya pelajari. Maka jangan mau bertanya dengan student representatif, atau dengan alumni-alumninya, atau dengan pihak kampusnya, kira-kira saya akan mempelajari apa ya? Kira-kira tantangan dalam menyelesaikannya apa ya? Kira-kira ke depan prospek kerja atau profesinya seperti apa kalau target teman-teman di situ. Atau kalau target teman-teman bukan di situ, ya nggak apa-apa. Karena kadang kita membutuhkan bukti dulu dari seseorang yang jurusan A bisa berkarya di bidang B yang itu nggak sesuai, nggak inline. Dan itu banyak. Kita nggak harus bekerja sesuai dengan passion kita nggak harus bekerja sesuai dengan jurusan yang atau latar belakang keilmuan kita. Dan itu banyak terjadi, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja. Karena sejatinya tujuan dari pendidikan tinggi menurut undang-undang adalah proses membentuk karakter, membentuk cara kita berpikir menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Apalah arti berpikir kalau tidak menyelesaikan masalah, kata W.S. Rendra. Jadi kalau tujuan akhirnya adalah sekedar menghasilkan robot industrialisasi, maka kita mengerdilkan makna pendidikan. Tujuan dari pendidikan tinggi adalah agar proses atau cara kita berpikir menyelesaikan masalah itu menjadi terstruktur. Karena ujung dari literasi adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Sehingga apapun ke depan profesi teman-teman, di jurusan manapun, di bidang apapun, teman-teman adalah problem solver. Teman-teman adalah bagian dari solusi, bagian dari yang akan menyelesaikan masalah di sekitar kita. Kalaupun kita bekerja, ya kita adalah problem solver di tempat kita bekerja. Dan ini adalah mindset entrepreneur sebetulnya, secara mindset. Nah, setelah kita melewatinya, kita mengambil keputusan mau ngambil jurusan apa, sudah kita lewati, yuk kita mulai konsekuen, yuk kita mulai bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan sikap kita, pilihan-pilihan keputusan kita. Karena segala sesuatu pasti ada dua sisi, koin ada dua sisi, pisau juga sama halnya dengan keputusan kita, pasti ada positif, pasti ada negatifnya. Tapi yang jelas ketika di awal kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah memberikan 100% yang terbaik, maka kemungkinan kita akan menyesal itu akan jauh lebih kecil. Karena orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah saat dia punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan kesempatan yang dia milikinya secara maksimal. Untuk itu, komitmen dengan apa yang sudah kita putuskan, bertanggung jawab, terima konsekuensinya, jalani itu dengan enjoy, penuh ketekunan, dan terus bertumbuh, terus mau belajar. Dari yang awalnya udah baik, menjadi lebih baik. Dari yang udah lebih baik, menjadi yang terbaik, the best version of us. Jadi yang udah terbaik, naik satu level lebih tinggi, let's be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Bukan tanpa cacat, karena nggak ada juga manusia yang nggak ada salah. Nggak ada juga manusia yang nggak punya khilaf. Namanya kita manusia. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama jadi lebih baik. Mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, teman-teman. Menang A, menang B, juara A, juara B. Itu adalah satu hal yang positif. Dan melengkapi portfolio kita. Dan itu penting. Tapi ternyata pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya bisa memberikan impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan dunia jauh lebih senang mencatat manusia seperti ini. Kalau ternyata kita sudah tahu goal kita di mana, siapa kita sekarang dengan self-awareness, kita tahu nih kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan, target 5 tahun kita pecah jadi target tahunan, bulanan, mingguan, harian,
dan kita tahu kira-kira nanti kebermanfaatan apa yang pengen kita berikan untuk lingkungan, untuk generasi sesudah kita, maka sebetulnya nggak ada tuh istilah cita-cita terlalu jauh. Yang ada mungkin langkah kitanya yang terlalu pendek. Nggak ada istilah goal terlalu besar, yang ada mungkin misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, maka target, visi, goal, dan cita-cita itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Tetap masa depan itu nggak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti, teman-teman. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Mungkin itu dulu dari Shirley. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Di sisa waktu yang ada, Shirley sangat terbuka untuk kita semua bisa berdiskusi. Shirley serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Shirley. Aplaus dulu dong buat Mbak Shirley. Keren banget Mbak Shirley. Ya, teman-teman, satu hal yang saya suka tadi saya catat nih, hal-hal kata-kata motivasi dari Mbak Shirley yang luar biasa ya, bahwa di antaranya, karena semuanya kalau kata orang sih daging semua gitu ya Mbak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Shirley itu daging semua. Jadi orang sukses itu dilihat bagaimana pilihan sikapnya saat dia gagal. Yaitu itu penting banget untuk kita camkan. Kemudian konsisten itu ciri orang sukses. Jadi kalau melakukan sesuatu tentunya konsisten dengan pilihan kita, dengan apa yang kita lakukan. Kemudian adversity quotient, ada hal yang harus kita miliki. Bagaimana kita mampu bertahan dengan apa yang kita sudah pilih ya, dengan apa hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Kemudian what you think, you become think. Artinya ya apa yang kita pikirkan itu akan membuat diri kita menjadi apa gitu ya. Kemudian kita adalah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berdiskusi. Jadi tentunya hal seperti ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi dengan siapa kita lekatkan diri dengan tanggung jawab ini penting banget ya, karena orang-orang sukses adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kemudian, nah satu yang mau saya keep, tujuan dari perguruan tinggi adalah, tujuan pendidikan tinggi adalah agar proses atau cara kita berpikir itu menyelesaikan masalah. Jadi kita menjadi problem solver di dunia yang kita pilih, di pekerjaan yang kita pilih. Itu quote terakhir, komitmen, ketekunan, dan mari belajar bersama. Teman-teman, udah banyak banget nih yang mau bertanya, Mbak Shirley. Ada yang, silahkan, mungkin yang udah duluan siapa nih? Muhammad Saroni, silahkan. Muhammad Saroni, ada? Mau bertanya, silahkan. Angkat tangannya udah banyak soalnya. Halo, Muhammad Saroni. Ya, saya tinggal dulu. Marisa Puspita. Marisa Puspita dulu. Oke, baik. Suaranya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Aduh, masih speechless ya sama Kak Shirley, dan Kak Shirley ini salah satu role model saya juga, salah satu idola saya juga, dan saya juga mengikuti Instagramnya Kak Shirley dari tahun-tahun sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan gini loh Kak, terkadang kita tuh sebagai anak muda itu takut akan masa depan yang belum tentu bakal terjadi, tapi kita sudah takut dari sekarang, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi sempat dibicarakan sama Kak Shirley bahwa dalam perguruan tinggi kita tidak hanya fokus di kelas saja, namun kita juga harus berorganisasi, mencari skill-skill baru. Nah, misalnya ketika kita berorganisasi dan kita menemukan kesempatan bahwa kesempatan itu akan menjadi batu loncatan untuk kita, seperti misalnya mengikuti lomba-lomba. Nah, ketika kita mengikuti lomba-lomba tersebut, kita terkadang kayak merasa, apakah saya mampu, apakah saya percaya sama diri saya sendiri. Terkadang kita nggak percaya sama kemampuan kita sendiri, dan melihat lawan-lawan atau kompetitor kita yang lebih dari wawasannya yang lebih tinggi, itu terkadang membuat kita insecure gitu. Dan terkadang sekarang ini saya lagi kuliah semester 4. Pertanyaannya apa Mbak? Mungkin agak sulit pertanyaannya apa? Fokus ke pertanyaan kedua. Dan terkadang saya juga kayak berpikir apakah studi saya ini bakal berkorelasi tidak sama profesi saya yang akan datang. Itu sih ketakutan terbesar saya juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marisa.
Mas Sherly, kita mau kumpulkan 3 pertanyaan dulu atau bagaimana? Masih di mute. Boleh dikumpulkan dulu, boleh Bu. Ya, oke. Berikutnya adalah Dimas Setiawan. Dimas, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberi izin saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, juga Kak Sherly. Nama saya Dimas Setiawan, saat ini saya berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau Kak Sherly ingat, dulu saya pernah ikut seminar Kak Sherly dulu di Gramedia Karawang, dan saat itu saya melontarkan 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai bagaimana pemuda ingin maju apabila tidak memiliki fasilitas, begitu kan. Kemudian bagaimana pemuda ingin maju apabila masyarakat masih memandang kita sebagai anak kecil gitu. Dan saat ini yang Dimas rasakan pada saat sudah berkuliah gitu, Dimas kan basicnya IPA dulunya dan ingin masuk ke FSRD ITB, dan itu gagal Kak. Dan kemudian ngambil beasiswa kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi, tentu jauh dengan basic gitu kan Kak. Saat ini Dimas bimbang apakah nanti ke depan akan lanjut di Sosiologi atau mencoba SBMPTN kembali. Perlu teman-teman ketahui atau teman-teman tahu gitu, ke depan itu kan ada berita mengenai metaverse. Kalau misalkan Dimas lanjut di FSRD ITB, itu peluang usaha ke depan itu bakal maju gitu kan, apalagi di DKV. Dan saat ini Dimas bimbang apakah harus lanjut di Sosiologi atau mencoba SBMPTN kembali untuk mendapatkan apa yang Dimas mau, begitu Kak. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke Dimas. Satu lagi dari Nabila Ulfa kali ya. Silakan. Nabila Ulfa dulu. Nabila, silakan, ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nabila Ulfa yang sekarang masih kelas 3 yang akan melanjutkan kuliah gitu. Jadi pertanyaan saya di sini kan sebelumnya mungkin saya mempunyai basic atau saya mempunyai keinginan atau cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha gitu Kak. Dan mulai dari kelas 2 SMA saya sudah mulai memulai usaha kecil kayak menjual Polaroid, foto-foto Polaroid atau apapun itu yang tentang kerajinan tangan. Saya suka dengan membuat kerajinan tangan seperti itu. Nah, jadi mulai dari situlah saya mempunyai keinginan atau cita-cita menjadi seorang pengusaha. Tapi sayangnya di SMA ini saya kan jurusan saya IPA. Jadi saya tidak bisa mengambil jurusan yang seperti manajemen bisnis gitu. Nah, jadi saya memutuskan untuk mungkin melanjutkan di jurusan sistem informasi. Mungkin saya akan mengambil di Unair, tapi masalahnya orang tua saya kurang menyetujui kalau saya jauh gitu kan, saya berlokasi di Sumatera Utara gitu kan Kak. Jadi menurut Kak Sherly sendiri bagaimana supaya saya itu bisa memilih apakah saya harus tetap mengikuti orang tua saya atau saya harus mengikuti kemauan saya sendiri, sedangkan saya sebelumnya saya juga sudah pernah mengikuti kemauan saya sendiri dan saya sempat kecewa atas pilihan saya sendiri gitu. Jadi gimana saran dari Kak Sherly untuk saya ke depannya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Nabila. Mbak Sherly, sudah ada 3 pertanyaan ya Mbak ya. Tadi dari Marisa Puspita, dia takut akan masa depan. Apakah dan kemudian apakah studinya ini bisa berkorelasi dengan masa depan dia? Silakan, mungkin 1 pertanyaan dulu Mbak Sherly. Baik, teman-teman, apapun latar belakang keilmuan kita, saya pikir nggak ada masalah. Yang paling penting adalah dalam proses eksekusinya, kita
kita harus agile atau kita strateginya itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, goalnya mah harus saklek, tujuannya harus saklek, nggak apa-apa. Tapi untuk strategi untuk sampai ke tujuan itu yang harus fleksibel. Nah, ketika misalnya nih latar belakang keilmuannya adalah macam-macam, mulai dari hukum, nanti ada yang apakah ilmu sejarah bicara tentang masa lalu itu penting teman-teman. Dari masa lalu kita belajar tentang apa yang terjadi sekarang, dan dari hal itu juga kita mampu mempersiapkan masa depan, karena apa yang akan terjadi ke depan itu adalah sejarah yang berulang. Mereka yang menguasai sejarah, dia akan menguasai masa depan. Itu kan istilah dari orang bijak yang sudah sangat umum. Jadi nggak ada ilmu pengetahuan yang sia-sia, itu menurut Sherly nggak ada. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Aplikatif, apakah itu aplikatif? Ketika itu bisa kita aplikasikan, maka aplikasikan dengan perkembangan zaman yang tadi yang disebut sebagai teknologi. Sehingga prosesnya, strateginya yang harus disesuaikan. Nah, apakah jurusan hukum misalnya secara spesifik, jurusan hukum ini akan berkorelasi dengan profesi kita ke depan? Nggak ada yang bisa menjamin. Nah, satu-satunya yang bisa menjamin adalah ya diri kita sendiri. Artinya begini, kalau memang ternyata kita mau mengambil profesi yang sesuai dengan jurusan kita yang inline, maka persiapkan itu dari sekarang. Contohnya misalnya kita mau menjadi apa, maka persiapkan itu dari sekarang. Koneksinya, networks-nya, apa yang kita kerjakan. Nanti ketika lulus kita mau ngapain, apa lanjut kuliah, langsung lanjut kuliah, atau mencari pengalaman terlebih dahulu dengan bekerja. Maka mungkin memang tugas kita manusia adalah berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Tapi setidaknya dengan demikian, kita mengupayakan sesuatu yang kita harapkan. Kalaupun nggak terjadi demikian, ya kurang lebihnya kan nggak jauh-jauh banget lah dari situ. Atau yang kedua, teman-teman, poin yang ingin Sherly sampaikan, dan ini terjadi pada Sherly yang kedua ini. Sherly kan dulu pengen jadi diplomat ya, makanya ngambil jurusan S1 hubungan internasional, dan Sherly IPA, jadi pindah kayak pertanyaan yang ketiga kayaknya, IPC, Sherly ngambil silang begitu. Jadi itu Sherly pikir bukan satu masalah. Nah, dalam prosesnya 3,5 sampai 4 tahun, ini coba banyak hal positif, teman-teman. Nah, dari situ kita akan tahu nih, sebetulnya kita jauh lebih bisa bermanfaat, potensi kita akan jauh lebih bisa berkembang dan bermanfaat, memberikan dampak yang lebih luas, ini dalam bidang yang mana. Karena kita nggak harus bekerja sesuai dengan passion, itu konsep Ikigai. Banyak orang yang pintar menulis, tapi dia bukan penulis. Banyak orang yang pintar menyanyi, bagus gitu suaranya, tapi dia bukan penyanyi. Banyak orang yang bagus berbicaranya, tapi bukan public speaker. Banyak orang yang jago masak, tapi dia bukan koki. Jadi kita nggak harus bekerja sesuai dengan passion, dan kita juga ternyata nggak harus bekerja sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Nggak harus, teman-teman. Dan ada banyak contohnya. Banyak yang jadi latar belakangnya X, ternyata dia bekerja dan jauh lebih bermanfaat dengan profesi Z. Itu banyak. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang dibentuk atau kita yang membentuk? Kita yang menetapkan dari awal kemampuan saya ini dan saya ingin memberikan kebermanfaatan dalam bidang ini, atau kita tunggu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita aja deh, bagaimana takdir berbicara aja deh, bagaimana nanti habis ini kita lulusnya di mana deh. Ini adalah pilihan sikap kita mau yang mana. Nah, kalau Sherly adalah orang yang 100% kan maksimal kita sekarang, selebihnya tetap serahkan ke sang maha sutradara. Karena bisa jadi apa yang kita desain nih, udah kita desain sedemikian rupa, ternyata bukan itu yang terbaik buat kita. Ternyata yang lain. Atau sebaliknya, vice versa, kita udah nggak suka, benci, menghindari sesuatu, tapi ternyata justru itu yang terbaik buat kita. Yang jelas nggak akan ada penyesalan ketika kita sudah memaksimalkan usaha kita 100%. Dan nggak ada usaha yang sia-sia. Mungkin kita menganggap itu sia-sia sekarang, tapi ke depan kita akan setidaknya bersyukur dengan keputusan kita saat 5 tahun yang lalu, saat 3 tahun yang lalu, saat 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah dulu kita mempelajari skill X. Alhamdulillah syukur kita dulu mempelajari ilmu B misalnya. Karena kalau kata James Clear dalam bukunya Atomic Habit, kita baru bisa mengoneksikan dot-dot dalam hidup kita itu adalah di masa depan dan saat kita melihat flashback ke masa lalu. Kita nggak bisa, nanti di masa depan saya mau menghubungkan antara A, B, C, dan D. Belum tentu, karena itu kan belum terjadi. Tapi kalau udah kita di titik itu, kita baru bisa bilang, alhamdulillah atau syukur ya, saya dulu mengambil A,
skillnya saya kuasai B, dan saya bertemu dengan Bapak atau Ibu C, pertemanan saya di lingkungan D, dan bersyukur saya dulu menolak hal D, itu baru bisa kita lakukan di masa depan. Untuk itu udah maksimalkan aja sekarang. Kalau memang kita merasa bahwa ini keputusan yang tepat, maka go get it. Ketika kita merasa ada yang kurang tepat, maka jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya pada mentor. Dan mentor bisa siapa saja, orang tua, guru, kalau kita sudah kuliah, dosen, orang yang kita anggap lebih punya pengalaman di sekitar kita, kakak kita, paman kita, atau orang yang memang punya profesi yang kita inginkan. Tanya teman-teman, jangan malu bertanya. Karena justru dengan kita bertanya, kita jauh lebih cepat mendapatkan informasi daripada kita pura-pura tahu atas ketidaktahuan kita. Mungkin itu dulu dari Sherly, Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Marisa. Syukur-syukur bisa memberikan perspektif. Silakan. Oke, Marisa, mudah-mudahan terjawab ya apa yang ditanyakan oleh Marisa. Dan mungkin satu hal, Mbak Sherly, saya juga bisa sharing pengalaman ya, bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbak Sherly, kadang kita merasa pilihan kita A, tapi ternyata takdir kita membawa ke B gitu ya. Jadi saya itu dulu nggak pernah bercita-cita jadi perawat. Kebetulan saya juga perawat, Mbak Sherly. Karena saya perawat dan saya dibesarkan juga di Stikes ya, di Stikes dulu Karisma, sekarang Stikes Horizon. Jadi kalau flashback ke belakang memang bukan pilihan saya, tapi ternyata menurut takdir, menurut Allah terbaik saya di sini. Kemudian saya juga mau punya keinginan bagaimana public speaking dan sebagainya. Oh, ternyata di sini juga diberi kesempatan gitu ya. Kemudian saya juga dulu pengen jadi guru. Oh, ternyata di sini juga Allah berikan juga. Jadi kadang-kala teman-teman, hal-hal yang kita tidak pernah, kita punya cita-cita itu akan diwujudkan secara bersamaan gitu. Karena saya dulu tipe orang yang kata orang tua ini saya ikutin, Mbak Sherly, karena menurut saya kadang apa yang diinginkan orang tua belum tentu tidak baik untuk saya. Jadi pilihannya ya mungkin sama teman-teman yang ada di sini ya, mungkin yang diminta, oh pilih kamu jadi perawat atau jadi bidan gitu ya, karena kebetulan tentu profesi ini yang berapa tahun belakang di zaman pandemi ini adalah profesi yang sangat apa ya, diminati, yang sangat banyak perannya di dalam masa pandemi ini, dan itu tentu akan membuat seperti kata Mbak Sherly tadi, kita memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita memberikan apa istilahnya, kalau udah misalkan rahmatan lil alamin ya, bahwa kita tuh bermanfaat untuk orang lain, dan itu memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita gitu. Jadi ya pilihan salah satunya kalau ada teman-teman yang diminta orang tuanya untuk memilih di kesehatan, misalnya apa itu di perawat atau bidan gitu, why not gitu. Kalau memang itu bagus kita jalani, toh kita juga tetap bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Itu diantaranya ya, Mbak Sherly sharing tambahan. Ya, pertanyaan kedua dari Dimas. Kata Dimas, bagaimana pemuda ingin maju apabila tidak memiliki fasilitas? Dan tentunya Mas Dimas tadi agak bimbang ya, apakah dia melanjutkan kuliahnya di sosiologi atau ngambil SBMPTN lagi ya, Mas Dimas? Mungkin begitu, Mas Sherly. Ya. Baik, sebelumnya salam kenal Dimas, ini adalah pertemuan kedua kita. Sebelumnya di Gramedia Karawang kalau nggak salah ya. Saya langsung saja ke pertanyaan. Terus gimana kira-kira? Kalau memang ada dua pilihan, yang satu sudah kita jalani, tapi kita kurang yakin, atau mau mengulang nih. Nah, sebetulnya Sherly nggak bisa ngasih jawaban. Jawabannya ada di Dimas. Karena kalau kita mengambil jawaban berdasarkan motivasinya adalah orang lain, kita gampang untuk menyalahkan, tuh kan dulu Kak Sherly nyaranin saya begitu, kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Nah, kalau Sherly ingin bilang begini, keputusannya ada di Dimas, silahkan Dimas putuskan. Kira-kira mana yang jauh lebih cocok dengan Dimas. Kalau konsep Ikigai kan ada 4 tuh. Ada 4 indikator. 4-4-nya ini secara singkat begini. Apa yang kita sukai, what we enjoy, apa yang kita senang melakukan itu. Yang kedua, yang kita good at it, yang kita memang bagus dalam hal itu, bisa kita buktikan dengan orang lain mengakui bahwa kita bagus dalam hal itu. Karena kalau kitanya yakin nih bahwa kita bisa, ternyata menurut orang biasa-biasa aja. Itu namanya sekedar hobi. Beda dengan passion. Kalau passion, orang lain juga mengakui bahwa kita bagus dalam hal itu. Yang ketiga adalah tetap teman-teman, mau nggak mau dari bill to be paid. Yang ke depan akan mau nggak mau, kalau target teman-teman adalah di situ, bisa tetap menghasilkan. Yang keempat adalah, apa yang ketika kita mengerjakan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita bisa memberikan value dengan apa yang kita kerjakan itu pada orang-orang sekitar kita.
Karena ya namanya kita makhluk sosial, pada akhirnya kita nggak mungkin hidup sendiri, teman-teman. Ada kalanya kita mengambil, ada kalanya kita memberi. Nah, bagian ini yang mungkin kita anak muda nggak berpikir sampai ke sana, tapi pada akhirnya nanti kita mau nggak mau akan berpikir sampai ke sana. Daripada nanti kaget tiba-tiba, kok saya nggak pernah kepikiran ya, mending teman-teman pikirkan dari sekarang, setelah itu ketemulah titik namanya ikigai, keseimbangan, atau the meaningful life, hidup yang menurut kita berarti, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau pilih jurusannya apa, saya pikir Dimas yang tahu, tapi satu hal yang pasti, kalau Sherly saat ragu-ragu, Sherly lebih baik mundur. Daripada mengerjakan sesuatu yang Sherly nggak yakin, Sherly lebih baik mundur. Dan bukan hal yang salah kok kalau kita mundur 2, 3, 4 langkah untuk bersiap agar kita melompat lebih tinggi. Nggak apa-apa. Karena mungkin orang akan menertawakan dulu di awal, wah kamu untuk apa juga kan gitu ya, biasa ya, itu biasa. Tapi justru ini adalah masanya kita mempersiapkan diri, waktunya kita untuk meningkatkan atau menambah pressure dalam diri kita agar nanti kalau bola tuh kalau kita kasih ke bawah, dia akan mantulnya lebih tinggi. Nah, justru rasa sakit itu yang akan membuat pantulannya akan lebih tinggi. Justru ketika bola itu cuma kita kasih tekanannya sedikit, dia pantulannya ya sedikit, kecil. Tapi kalau kita kasih pressure-nya agak besar, dia pantulannya akan lebih keras, lebih tinggi. Nah, untuk itu ini sebetulnya juga untuk diri Sherly dan kita semua, jangan terlalu cepat menjudge orang lain atas keputusan-keputusan dia yang mungkin tidak lazim bagi kita, karena bisa jadi dari situ dia akan membuktikan siapa dirinya, apa yang ingin dia kerjakan ke depan. Dan untuk kita yang menjadi subjeknya, jangan mau terpengaruhi dengan apa kata orang, ditertawakan orang, dikerdilkan orang, tidak sama seperti orang-orang, dan lain-lain. Selama kita tahu target, tujuan, goal, dan kita mampu bertanggung jawab dengan keputusan kita, dan mau melewati prosesnya dengan baik dan benar, maka hanya tinggal menunggu waktu bahwa kita layak untuk diberi kesempatan. Karena kan mungkin kita punya definisi sukses yang berbeda, tapi rumus umum kesuksesan menurut orang sukses adalah saat momentum bertemu dengan kesiapan, saat kesempatan bertemu dengan kelayakan. Kalau momentum dan kesempatan ini kan ada yang kita tunggu, ada yang kita buat. Ada kesempatan ada momentum yang harus kita tunggu. Betul ya, Bu? Betul ya, Bu Elda? Ya, karena melibatkan terlalu banyak orang, melibatkan terlalu banyak indikator sosial yang itu di luar kontrol kita. Tapi kalau untuk urusan kelayakan, untuk urusan kesiapan, ini keputusan yang ada di tangan kita. Mau nggak mempersiapkan diri? Mau nggak melayakkan diri? Mau nggak meningkatkan kapasitas di diri kita? Nah, mengenai nanti ke depannya seperti apa, itu saya pikir Dimas yang mampu menjawab, tapi kalau sudah ragu-ragu dan berusaha untuk mencari, saya yakin nggak ya melanjutkan ini, apapun motivasinya, kan motivasi ada 3 tadi, rasa sakit, harapan, atau rasa yakin yang lebih besar dari rasa takut kita. Kalau memang ternyata kita ragu-ragu, kalau Sherly lebih baik mundur, atau setidaknya diam di tempat dulu, daripada melanjutkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak really means, kita nggak benar-benar mampu mengartikan. Atau poin ketiga, kita ya sudah lanjutkan dulu karena mungkin ini adalah pilihan orang tua, atau mungkin ini adalah satu-satunya jalan. Lanjutkan dengan 100% maksimal, ikhtiar maksimal, doa maksimal, maka bukan nggak mungkin nanti mampu memberikan kebermanfaatannya juga dengan cara yang berbeda di luar dari pikiran atau kemampuan kita selama ini untuk berpikir. Karena yang namanya kita manusia kan bisa menjudge sesuatu atas sesuatu yang bisa kita prediksi, yang kasat. Ada banyak hal yang ternyata itu di luar kemampuan kita untuk memprediksi, teman-teman. Itu mungkin dari Sherly. Dan kalau Sherly pribadi adalah antara tipikal kedua dan ketiga. Sherly usahakan dulu, kalau ternyata udah mentok banget, ya udah Sherly akan terus jalani dengan 100%. Karena ternyata nanti di akhir akan ketahuan apa sih sebetulnya makna yang dititipkan dari semua hal yang sudah dilewati tadi. Kuncinya 100%. Saat kita menjalaninya, berikan full effort-nya, sehingga nggak ada kata nyesal nanti di akhir. Mungkin itu dari Sherly. Semoga bisa memberikan perspektif. Syukur-syukur bisa menjawab. Jawabannya keren banget ya, Mbak Sherly. Makasih. Gimana? Siapa tadi? Dimas sudah bisa terjawab ya. Luar biasa, banyak sekali pandangan-pandangan
dan juga motivasi-motivasi yang diberikan oleh Mbak Shirley. Tapi yang saya tangkap adalah kadang pilihan kita itu harus kita ini tadi ya, kalau tadi bimbang kan kata Rasulullah juga, kalau ragu-ragu jangan dikerjakan, kalau ragu-ragu ya. Tetapi jika sudah terlanjur di semester berapa misalnya, kan kita juga harus lihat juga pertimbangan-pertimbangan. Udah mau di semester akhir kemudian mau mundur, atau udah di tengah-tengah semester, coba aja jalani aja dengan komitmen. Tadi kan diantaranya komitmen dan 100% fokus. Siapa tahu ada hal-hal yang baik di saat kita menjalaninya ya. Kecuali baru semester 1 Mas, nggak apa-apa mundur kalau semester 1 ya. Jadi belum terlanjur banyak biaya yang keluar juga ya. Oke Mbak Charlie, pertanyaan ketiga dari Nabila, mungkin sebenarnya hampir sama ya. Apakah mengikuti kemauan orang tua atau kemauan diri sendiri ya, tentang apakah mau berbisnis atau mau bagaimana gitu. Jadi silakan Mbak Shirley. Baik, karena saya izin langsung menjawab. Salam kenal Nabila. Kita kan anak muda, ini ilmunya sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan ini kita masih sangat terbatas teman-teman. Percayalah, kita merasa kita udah tahu, padahal sebetulnya kita ketahui ini belum banyak kalau kita anak muda. Sehingga wajar kalau yang bisa ditawarkan oleh anak muda, ini adalah masa depan. Anak muda nggak bisa menawarkan masa lalu, karena terbatasnya ilmu, terbatasnya pengalaman, terbatasnya wawasan yang kita ketahui. Nah, sedangkan ilmu dan pengalaman ini dua hal yang berbeda. Dan biasanya yang sudah duluan mengalami sebetulnya mana nih jurang-jurang kecilnya, yang dimana yang harusnya kita sedikit harus menggunakan strategi. Nah, kalau dari Shirley, bahkan salah satu tips yang sering Shirley bagikan adalah miliki mentor. Dalam membuat keputusan, miliki mentor. Karena kalau kita hanya melibatkan diri kita, apalagi kita anak muda, biasanya yang keluar adalah ego. Ego kita karena kepengen banget nih, terus kita kejar sedemikian rupa. Ada banyak perspektif yang kita memang belum sampai ke situ, sehingga kita nggak mampu memasukkan itu dalam pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Maka miliki mentor. Dan wajar sampai, kalau menurut riset kan sampai umur 14 hingga 17 tahun. Di abad 20-an ini, 20 dan seterusnya, ini anak muda akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kalau konteksnya adalah Indonesia, adalah orang tuanya. Artinya orang tuanya seperti apa akan menentukan. Bisa jadi orang tua maunya A, terus kita ikut. Orang tua maunya B, akhirnya kita ikut. Nah, untuk itu yang pertama, komunikasikan dengan orang atau mentor kita. Komunikasikan teman-teman, sebetulnya yang kita inginkan apa. Misalnya kita pengennya lanjut kuliah kemana, tapi orang tua nggak setuju misalnya. Bisa jadi misalnya tidak setujunya orang tua itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, fokus pada kebaikannya teman-teman, bukan pada tidak setujunya. Sehingga kita mampu menawarkan opsi-opsi. Nggak boleh misalnya kuliah terlalu jauh karena kamu perempuan. Misalnya ya, ini contoh saja. Oke, kenapa kita nggak boleh? Karena perempuan, khawatir misalnya. Kalau kita mampu bertanggung jawab dengan diri kita, diperbolehkan nggak? Jadi komunikasinya yang diperlancar. Karena ternyata masalah utama kita, baik itu orang tua dan anak, baik itu antara partner kita dalam berkolaborasi, organisasi, ketika kita sudah bekerja, atasan dan bawahan, pertemanan, dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke level selanjutnya juga adalah komunikasi. Untuk itu komunikasikan dengan orang tua, sebetulnya yang terbaik adalah yang mana. Kalau ternyata masih beda juga nih, pasal orang tua maunya ke sana, kita memang maunya ke sini. Maka yang kedua, proof. Buktikan bahwa kita memang serius dalam bidang yang kita inginkan. Ketika kita sudah bisa proof dengan segala keterbatasan kita, ini pelan tapi pasti orang tua akan ngelihat, oh ternyata dia serius dengan targetnya, dengan cita-citanya. Setelah itu biasanya trust itu akan muncul, kepercayaan itu akan muncul. Dan teman-teman, yang mahal dari kepercayaan adalah keeping the trust. Menjaga kepercayaan itu yang mahal. Karena bisa jadi kita udah ngerasa membawa bola nih, kita udah ngerasa di atas awan, kita lupa batasan dan aturannya, kita bawa terus bolanya. Akhirnya kita ngelewatin batasan, kita kena perit oleh wasit, kita dapat kartu merah dan kartu kuning. Untuk itu, mengetahui aturannya sebetulnya sampai di mana. Norma-normanya sebetulnya sampai di mana. Karena kita hidup penuh dengan aturan. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial, ada aturan yang mengikat kita, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini adalah salah satu skill yang nggak diajarin di sekolah, tapi perlu untuk kita kuasai. Sebetulnya sampai di mana ya saya boleh bertindak? Sebetulnya sampai di mana ya saya boleh memperjuangkan ini semaksimal yang saya mau? Nah, ketika kita sudah melakukan itu,
dengan orang tua, maka menjaga kepercayaan orang tua itu menjadi penting. Satu hal yang pasti, kalau orang tua kita masih ada, teruntuk teman-teman yang orang tuanya masih ada, maka cari ridho mereka. Karena justru ridho mereka itu yang akan mengakselerasi proses kita untuk sampai pada titik yang kita inginkan. Justru doa-doa dalam sujud mereka, ridho mereka itu yang mungkin bagi kita kayaknya kita nggak mampu deh sampai di situ. Ternyata doa mereka yang membuat kita jadi sampai di titik itu. Jadi kalau teman-teman dalam hal ini, saya mohon izin untuk orang tuanya udah nggak ada, tapi kalau teman-teman masih punya 2 orang tua misalnya, teman-teman punya 2 sayap akselerator yang bisa mempercepat teman-teman. Cari ridhonya. Kalaupun ada satu, kejar ridhonya. Karena doa orang tua itu menurut saya sangat mujarab untuk mempercepat apapun, untuk mengakselerasi apapun. Mungkin itu dari Shirley. Semoga bisa memberikan perspektif dan syukur bisa menjawab pertanyaan kawan kita tadi. Silakan, Ibu. Terima kasih Mbak Shirley. Mudah-mudahan Nabila masih menyimak ya, Nabila. Mudah-mudahan masih ada di ruangan ini. Jawaban dari Mbak Shirley tadi bahwa kita itu anak muda memiliki masa depan ya, karena tentu kita belum memiliki masalah. Kemudian miliki mentor itu bagus ya, karena memang ada di sekolah juga, kalau di SMA ada guru BK ya yang bisa jadi mentor. Kemudian yang paling penting adalah cari ridho orang tua ya. Mbak Shirley, kayaknya tadi ada yang belum kita kasih kesempatan untuk bertanya Mbak Shirley ya. Mungkin Fajar masih di sini kah, Fajar? Fajar masih di sini? Iya, masih. Silakan Fajar mau bertanya, tadi sudah raise hand. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Gumelar, mahasiswa dari Universitas Mandalika, Jawa Barat. Di sini saya sudah berkuliah semester 5 mengaku di pendidikan guru sekolah dasar. Alhamdulillah, sebelumnya saya berhasil juga menjadi salah satu mahasiswa yang ikut program pertukaran mahasiswa. Di sini saya mewakili beberapa rekan-rekan saya ingin bertanya juga tentang bagaimana kondisi karakter kita generasi muda sekarang untuk ke depan. Di sini yang saya lihat cenderung lebih individualistis dan lebih mementingkan ego. Mengapa demikian? Saya banyak melihat juga di mana orang-orang tersebut lebih mengedepankan resistensi, keunggulan, pengakuan dibanding mencoba dengan segala cara, namun karena minimnya pengalaman dan pengetahuan, saya ingin minta saran dari kakak. Sekian, terima kasih. Ya, agak terputus-putus sih ya pertanyaannya. Mungkin apa tadi ya Mas ya, yang bisa ditangkap itu ada orang yang lebih mengutamakan apa ya, keunggulan atau apa? Saya mau, Mas Shirley bisa ketangkap pertanyaannya? Tentang individualistik ya, jadi anak muda sekarang lebih individualistik, lebih mengutamakan ego, benar nggak Mas Fajar? Ya, benar nggak Mas? Soalnya saya sinyalnya apa kurang bagus tadi, jadi saya kurang jelas menangkapnya. Ya, betul Kak. Ya. Silakan Mbak. Oke, saya sepakat. Bahkan dengan pertanyaannya saya sepakat bahwa kecepatan sekarang kan kita memasuki industri 5.0 teman-teman, di mana proses digitalisasi itu ada di industri 4.0. Jadi kita sudah melewati, kita semua sudah masuk dalam proses digital, itu sudah masuk. Buktinya sekarang aja kita ketemunya lewat online. Nah, salah satu dari 4 kata kunci di industri 5.0 ini adalah kecepatan. Kecepatan dalam hal apapun. Nah, ini yang membuat akhirnya kita tadi bahasanya Mas Fajar, berlomba-lomba, benar nggak? Menunjukkan apa eksistensi, ego, individual. Nah itu karena memang kondisinya mengarahkan kita ke sana. Tapi satu hal yang pasti, sampai kapanpun hal yang nggak bisa digantikan oleh artificial intelligence itu adalah empati, dan itu kelebihannya manusia. Makanya nggak bisa nih kita terus-terusan merasa masuk dalam dunia yang eksklusif. Eksklusivitas ini kan adalah berpikir tentang diri sendiri. Saya nanti gimana, saya nanti kira-kira di 10 tahun ke depan profesi saya apa, gaji saya berapa, dan seterusnya. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita. Gimana nih kita kira-kira 10 tahun ke depan? Gimana kita kira-kira anak muda Indonesia sekitar 20-an tahun ke depan saat semua orang sudah bicara tentang generasi emas? Dan mengganti kata saya dengan kata kita, sebetulnya ini bukan hal yang baru, apalagi di Indonesia. Konsep gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang udah kita kenal sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Kemerdekaan Indonesia saja ini didapatkan dengan konsep gotong royong, teman-teman, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memberikan apa yang bisa diberikan. Jadi, ayo kita kembalikan pada pertama, konsep itu, dan yang kedua bahwa ini bukan zaman kompetisi lagi, ini zaman kolaborasi. Skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling sulam tambal. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan, selama ada irisan tujuan dan visi yang sama. Jadi ini bukan lagi visi saya, tapi visi kita bersama. Nah, bagian ini yang mungkin perlu sama-sama kita bangun awareness-nya, kita amplify, sehingga kita melihat segala sesuatu bukan hanya dari sudut pandang kita, tapi melihat dari inklusivitas. Bukan hanya melihat dari sudut pandang saya atau eksklusif, melainkan dari sudut pandang kita semua, yang kita butuhkan apa, generasi seperti apa yang ingin kita lihat, kondisi sosial seperti apa yang pengen kita ciptakan di masa depan, dan kita ambil bagian dalam bidang apa. Itu kan bicara tentang inklusivitas. Nah, ini saya pikir adalah PR kita semua, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun keilmuan kita, ini adalah tugas kita semua, dan saya sepakat itu adalah masalah, dan ketika ada masalah, maka otomatis harus ada solusi. Kalaupun belum ada, itu harus diadakan, dan siapapun yang bisa mengeksekusi ide dan gagasan untuk menghadirkan solusi, ya mereka yang disebut sebagai nantinya adalah inovator, mereka yang disebut sebagai problem solver, karena pada akhirnya yang mahal dari karya itu adalah eksekusinya, teman-teman. Kalau hanya beride dan bergagasan, itu banyak yang bisa melakukannya banyak. Tapi hanya mereka yang berani mengambil resiko berlebih yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Mungkin itu dulu dari Sherly. Semoga bisa memberikan perspektif setidaknya kepada Mas Fajar dan kawan-kawan di sana. Salam untuk teman-teman di sana. Saya serahkan dulu kembali ke Ibu Elda. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sherly. Luar biasa Mbak Sherly ya. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang disampaikan oleh Mbak Sherly yang menjadi inspiratif untuk kita semua. Teman-teman, adakah yang mau bertanya kembali? Silakan ya, raise hand. Ya, Bu. Ya, silakan. Boleh diperkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada, Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Mas? Nama saya Muhammad banyak teman-teman kita, saya mempunyai pertanyaan dari beberapa teman-teman saya. Bagaimana, karena banyak teman-teman yang hobi berorganisasi, bagaimana antara menyeimbangkan organisasi dengan kuliah? Mungkin bisa jelas, Bu, soal saya. Iya, insya Allah jelas. Maaf, namanya siapa, Mas? Muhammad Iqbal, Bu. Ya, Mas Muhammad Iqbal. Ya, Mbak Sherly, dari Mas Muhammad Iqbal, bagaimana menyeimbangkan antara berorganisasi dengan kuliah, Mbak Sherly? Silahkan. Baik, sebelumnya salam kenal untuk Mas Muhammad Iqbal. Sherly langsung menjawab mengingat waktu. Kalau Sherly, saat masih berkuliah, Sherly menggunakan sistem penting dan mendesak. Jadi kan ada 4 kuadrannya tuh. Mana yang penting dan mendesak, dia akan menaik ke skala prioritas pertama. Kalau bedanya penting dan mendesak itu, penting itu harus teman-teman yang hadir. Kalau mendesak harus saat itu, berkaitan waktu. Karena kalau teman-teman kerjakan minggu depan, hasilnya akan berbeda. Ujian misalnya. Ujian itu ada waktu kan ya, 1 minggu, 2 minggu. Maka kalau teman-teman mengerjakannya di minggu ketiga itu nggak akan diterima lagi sama dosen misalnya gitu. Atau misalnya teman-teman ikut kegiatan tertentu, ada waktu di mana itu mendesak dan harus teman-teman yang hadir sebagai organisatoris misalnya. Teman-teman sebagai ketua, wakil, harus teman-teman yang hadir, maka itu mendesak.
Nah, kalau penting itu nggak bisa ditunda. Kalau penting itu harus teman-teman, kalau mendesak itu waktu. Beda kalau teman-teman ngerjainnya di waktu yang lain. Nah, ketika itu penting dan mendesak, itu akan naik jadi skala prioritas nomor 1. Kalau itu penting tapi tidak mendesak, itu akan saya schedule. Mungkin saya akan kerjakan, tapi nggak sekarang. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau minggu depan, tapi dischedulekan. Kalau itu mendesak tapi tidak penting, maka saya akan mendelegasikan itu pada orang lain. Apalagi teman-teman tadi yang bertanya juga bertanya tentang organisasi kan ya. Otomatis ini adalah tentang struktur, bukan hanya tentang kita sendiri. Saya akan mendelegasikan itu pada orang. Kalau itu tidak penting dan tidak mendesak, maka langsung otomatis itu langsung dicoret, nggak masuk dalam skala prioritas. Boleh dikerjakan saat itu dalam me time, atau saat ya udah leisure time aja dalam 1 minggu, misalnya saya menyisihkan waktu nih 1 hari untuk me time atau leisure time, karena badan kita butuh hak, teman-teman. Badan kita butuh haknya, karena kalau enggak terjadilah yang namanya burnout kalau anak zaman sekarang, overthinking dan lain-lain. Berikan hak atas tubuh teman-teman, atas pikiran teman-teman, atas emosi teman-teman, bergaul, tetap bergaul sama, tetap jaga sosialisasi dengan kawan-kawannya, sehingga adil itu kan adalah memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya, termasuk badan kita, tubuh kita, pikiran kita, berikan. Nah, ketika memang ada yang tidak penting dan tidak mendesak, maka taruh itu ke waktu me time atau leisure time. Setidaknya itu cara Shirley mengatur tentang organisasi dan akademik, sehingga keduanya bisa berjalan berdampingan. Karena keduanya harus bareng, teman-teman. Terlalu besar fokus kita ke akademik, nggak ada organisasi, ini juga akan memberatkan kita nanti ke depannya. Terlalu fokus di organisasi tapi nggak akan akademik, ini juga akan memberatkan bukan hanya untuk kita, tapi orang-orang sekitar kita juga, orang tua kita, dosen kita mungkin. Dan untuk itu keduanya harus seimbang. Kalaupun misalnya ada bagian yang mau kita fokuskan lebih, minimal bagian yang lainnya tetap bisa kita selesaikan dengan baik, minimal, sehingga nggak memberatkan untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa Shirley jawab. Semoga bisa memberikan perspektif kepada Mas Iqbal tadi. Silakan. Terima kasih Mbak Shirley. Mas Iqbal, mudah-mudahan bisa ketangkap ya Mas Iqbal. Jadi ada skala prioritas atau mendesak. Ya Mas Iqbal. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban Mbak Shirley ya, bagus sekali. Dan sepertinya waktu juga lah yang menghukum kita untuk tidak bisa selalu bersama ya Mbak Shirley ya. Sedikit yang ingin saya simpulkan dari 2 pertanyaan terakhir, bahwa menurut Mbak Shirley saat ini memang zaman kompetisi, tetapi kita lebih baik ke zaman berkolaborasi ya. Jadi apa artinya bahwa kita masing-masing akan bertemu dengan orang-orang di mana dia memiliki kelebihan, kita memiliki kelebihan, mari bekerja sama, apalagi kalau saling beririsan untuk tujuan yang sama ya. Jadi sistem kolaborasi ini yang memang menjadi poin penting ya di dalam kehidupan kita ya, komunikasi, kolaborasi ya, koordinasi dan sebagainya. Kemudian prinsip dari keseimbangan sebenarnya ya Mbak ya, bahwa kalau dalam Islam itu tawazun, tubuh kita juga butuh waktu untuk me time-nya, tetapi bagaimana kita memprioritaskan semua aktivitas kita, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang berdampak terhadap orang banyak, mana yang berdampak hanya untuk diri kita sendiri ya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Shirley itu menjadi banyak wawasan tambahan untuk kita ya, karena kadang-kadang kita itu disadarkan oleh 1 atau 2 kalimat ya dari kata-kata motivasi yang oh iya sebenarnya begini ya. Jadi terutama saya mungkin hari ini banyak sekali hal-hal positif, kalimat-kalimat positif yang menjadi motivasi, dan tentunya buat teman-teman juga banyak hal yang bisa diambil dari pertemuan kita yang 1,5 jam ini lebih kurang. Mbak Shirley, apa yang sudah disampaikan juga bahan referensi buat yang lainnya. Teman-teman dan pembawa acara, mungkin itu yang bisa saya lagi. Terima kasih Mbak Shirley atas waktunya,
atas pengalaman dan ilmu-ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Mas Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eldawati, Ketua Stikas Horizon Karawang, selaku moderator di webinar kali ini. Kita ucapkan juga kepada Kak Sherly Anavita Rahmi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, motivasinya sangat bermanfaat. Baik, untuk mengakhiri webinar kali ini, mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Ilmu dari Kak Sherly Anavita Rahmi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang telah hadir. Terima kasih Ibu Eldawati, Kak Sherly. Sama-sama. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Sampai ketemu lagi Mas Sherly. Terima kasih. Mas Sherly, makasih banyak. Syukron Kak Terima kasih teman-teman, Ibu Elda, Mas Fajrin, sama-sama Mbak Sherly. semua Civitas Akademik yang berhadir. Sukses selalu ya. Sherly izin pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.